Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Andriani. Saya dari kelas FM21A dan di sini saya angkatan 2021 dan saya dari Gugus I. Di sini saya akan menjelaskan kembali dari materi-materi dari inaugurasi, Porsis dan LDKMF. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Isma Parsi. Apa sih itu Isma Parsi? Isma Parsi adalah Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia. Adalah organisasi mahasiswa yang terbentuk konfederasi terdiri dari lembaga-lembaga kemahasiswaan dari institusi farmasi di Indonesia dan merupakan organisasi intra-universitas yang berbasis keprofesian, bertujuan untuk menyatukan opini dan ajang silaturahmi mahasiswa farmasi. Pembagian wilayah Isma Parsi yakni ada Korwil Sumatera 1, ada Korwil Sumatera 2, dan ada Korwil Jabodelata, dan di sini ada Korwil Priangan, Korwil Joglo Sefur, Korwil Batara Jatim, dan ada Korwil Kalimantan, Korwil Indonesia Timur, dan di sini ada anggota Lem Wilayah Priangan. Dan anggota Lem Wilayah Priangan di sini ada 13 anggota Lem Wilayah Priangan, yakni ada Himafar Unisba, Hinafar Unpari, Himafar ITB, Himafar Uningga, Hinafar Unfad, dan Himafar lainnya. Event nasional Isma Parsi yakni ada Rekenas Universitas Surabaya, dan ada Pramunas Tikes Borles, dan rapat tengah tahun PIMF Stifar Riau, dan ada Munas Manado. Event wilayah Isma Parsi di sini ada Rakerwil Universitas Pajajaran, dan ada Rakorwil Universitas Buana Perjuangan Karawang, dan di sini ada Muswil Universitas Bakti Kencana. Jenjang pengedaran Isma Parsi yakni LK1 Lem dan LK2 atau RVLF wilayah, dan ada LK3 IVLF nasional. Impact Isma Parsi terhadap diri kita: leadership, menerima sumber informasi, kuliah dimudahkan, belajar public speaking, ilmu alam, dan parmafernur. Dan yang kedua, materinya di sini tentang kepemimpinan manajemen organisasi. Di sini saya akan menjelaskan kepemimpinan dan manajemen organisasi. Kepemimpinan merupakan suatu kekuatan yang memegang peran penting dalam keberhasilan organisasi manapun logikanya. Tanpa hadirnya kepemimpinan yang efektif, organisasi manapun akan kesulitan untuk bekerja secara efisien, yang dimana dalam kepemimpinan terdapat seorang pemimpin yang akan menghandle jalannya kepemimpinan tersebut. Mengapa demikian? Karena salah satu tujuan kepemimpinan dibentuk untuk meraih tujuan yang sama dan satu secara bersama-sama antara pemimpin dengan anggota tim lainnya. Dengan kata lain, kepemimpinan dapat mengendalikan semua anggota tim agar melangkah ke arah dan tujuan yang sama. Teori kepemimpinan. Teori karakter suatu teori yang berusaha untuk mengidentifikasikan karakteristik atau sifat-sifat yang khas dengan dihubungkan dengan keberhasilan seorang pemimpin. Teori perilaku.
teori-teori yang mengemukakan bahwa perilaku spesifik membedakan pemimpin dari bukan pemimpin. Teori pemimpin situational leadership theory. Teori ini berusaha memberikan pemahaman kepada pemimpin tentang kaitan antara gaya kepemimpinan dan efektif dengan tingkat kematangan dari para pengikutnya. Karakteristik kepemimpinan yakni ada penyikapan diri, wawasan, tanggung jawab pribadi, agen perubahan, pengembangan, pemegang saham, keterampilan mengatasi stres, ekspresi, menjanjikan autonomi perusahaan atau organisasi, dan harmoni. Jenis-jenis kepemimpinan yakni ada koersif. Jenis kepemimpinan ini bisa juga disebut dengan kepemimpinan otoriter. Pada jenis ini seorang pemimpin akan memerintah sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa ada orang yang boleh membantah semua perintahnya. Otoritatif, pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan persetujuan dan kejelasan visi yang ia paparkan. Seorang pemimpin menjadi orang lain bergerak menuju sebuah visi yang sudah ditentukan dengan bersemangat karena ia akan memberikan penghargaan yang pantas dan tujuan yang jelas, tidak hanya untuk jangka pendek tetapi juga untuk jangka panjang. Fungsi kepemimpinan yakni ada fungsi perencanaan, fungsi memandang ke depan, fungsi pengembangan loyalitas, fungsi pengawasan, fungsi mengambil keputusan, dan fungsi memberi motivasi. Dan di situ sendiri pemimpin berfungsi untuk memberikan motivasi kepada anggota-anggotanya. Manajemen organisasi. Apa sih itu manajemen organisasi? Manajemen programmen cara ataupun perencanaan terhadap sesuatu. Organisasi, suatu perkumpulan dengan tujuan tertentu. Dan apa itu manajemen organisasi? Manajemen organisasi suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen organisasi tersendiri yaitu ada planning, lead, controlling, organizing, motivation, staffing, team management. Tujuan manajemen organisasi yakni ada membentuk koordinasi yang baik, menetapkan kinerja efektif, dan membuat lingkungan yang nyaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan potensi mahasiswa. Apa sih itu potensi? Potensi adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang sangat mungkin untuk dikembangkan. Bagaimana cara mengetahui potensi diri? Melakukan analisis SWOT pada diri sendiri. BIMFI. Apa sih itu BIMFI? Adalah berkala ilmiah mahasiswa farmasi Indonesia. BIMFI adalah berkala ilmiah mahasiswa farmasi Indonesia yang terbit 6 bulan sekali. BIMFI merupakan e-jurnal yang dibentuk oleh ISMA Farsi setelah ada surat keterangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Visi menjadi wadah bagi mahasiswa farmasi Indonesia adalah research dan development yang berkualitas tinggi. Fungsi sebagai saran bagi mahasiswa farmasi seluruh Indonesia untuk mempublikasi hasil penelitian. BIMFI memuat 1 hasil penelitian, 2 advertorial, 3 artikel penyegar ilmu farmasi, 4 tinjau pustaka, 5 laporan khusus, dan 6 editorial.
Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik persidangan Isma Parsi. Persidangan adalah suatu pertemuan formil antara beberapa orang guna membicarakan sesuatu permasalahan untuk melahirkan keputusan, dan pengertian lain persidangan merupakan salah satu saran musyawarah dalam rangka pengambilan keputusan dengan menggunakan aturan-aturan yang jelas serta dikelola dengan manajemen yang baik. Jenis persidangan ada 3. 1. Awal sidang paripura atau pleno. 2. Sidang paripurna. 3. Sidang komisi. Sidang pleno. Sidang pleno diikuti oleh seluruh peserta kegiatan, baik anggota penuh dan anggota peninjau. Sidang pleno dipimpin oleh panitia pengarah SC, Standing Committee. Sidang pleno membahas dan menetapkan agenda, tata tertib, dan memilih pemimpin presidium sidang tetap. Dan sidang paripurna sendiri yaitu diikuti oleh seluruh peserta kegiatan, baik anggota penuh dan anggota peninjau. Sidang paripurna dipimpin oleh presidium sidang tetap. Sidang paripurna mengesahkan segala ketetapan dan keputusan yang berhubungan dengan permusyawaratan. Sidang komisi diikuti oleh seluruh peserta kegiatan, baik anggota penuh dan anggota peninjau, yang telah dibagi ke dalam beberapa komisi. Anggota tiap komisi adalah anggota penuh dan anggota peninjau. Sidang komisi membahas materi-materi yang menjadi tugas dari komisi yang bersangkutan. Peserta sidang Isma Parsi yakni ada 2, anggota penuh dan anggota peninjau. Hak dan kewajiban anggota penuh dan anggota peninjau. Anggota penuh yakni menaati AD atau ART serta peraturan yang ditetapkan oleh sidang, mempunyai hak suara, berbicara, dan hak pilih dalam sidang. Setiap anggota penuh hanya mempunyai 1 hak suara. Dan sedangkan anggota peninjau yakni menaati AD atau ART serta peraturan yang ditetapkan oleh sidang, tidak mempunyai hak suara dan hak dipilih, mempunyai hak berbicara dalam sidang dengan persetujuan pimpinan sidang. Peserta sidang Isma Parsi yakni peserta sidang terdiri dari anggota penuh dan peninjau. Pimpinan sidang yakni ada 2, tugas dan peran dan kewajiban. Tugas dan peran yakni menegur peserta sidang yang mengganggu jalannya persidangan dan menentukan peserta sidang yang berhak mengeluarkan pendapat. Yakni kewajiban adalah menghargai setiap pendapat dan merespons setiap pendapat, menasihati peserta yang tidak beretika, dan memutuskan setiap keputusan dengan bijak dan netral dan tidak subjektif. Istilah dalam persidangan yakni ada pending. Pending tersendiri adalah memberhentikan sidang sementara dengan menentukan alokasi waktu tanpa harus meninggalkan ruang. Skorsing sendiri adalah memberhentikan sidang untuk sementara waktu dengan tujuan tertentu dengan langsung menetapkan waktu. Lobbying sendiri adalah suatu bentuk negosiasi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan mempercepat pengambilan keputusan dengan proses. Aturan ketuk palu. 1 kali ketuk, menerima dan menyerahkan pimpinan sidang atau mengesahkan keputusan atau kesepakatan peserta sidang poin per poin, keputusan sementara, dan mencabut kembali membatalkan ketukan terdahulu yang dianggap keliru. 2 kali ketukan yakni menghentikan sidang sementara waktu yang cukup lama, misalnya lobbying atau skorsing. Aturan ketuk palu. Ketuk palu 3 kali ketukan, membuka atau menutup sidang atau acara resmi, mengesahkan keputusan final atau hasil akhir sidang. Lebih dari 3 ketukan menenangkan peserta sidang apabila forum sidang sedang tidak terkendali.
Dan di sini saya akan menjelaskan tentang 10 star of farmasi. Yakni yang pertama yaitu ada caregiver. Caregiver adalah seorang apoteker merupakan profesional kesehatan yang dipeduli dalam wujud nyata memberi pelayanan kefarmasian kepada pasien dan masyarakat luas, berinteraksi secara langsung, meliputi pelayanan klinis, analitik, teknik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Caregiver di mana seorang farmasi atau apoteker merupakan sebuah profesi di bidang kesehatan yang care atau peduli farmasi yang berinteraksi langsung dengan pasien maupun masyarakat luas, meliputi peracikan, pemberian konseling, konsultasi, visit, dan monitoring. Yakni yang kedua adalah decision maker. Seorang farmasi harus dapat menentukan setiap keputusan yang akan diambil mengenai hal-hal yang berada di lingkupan kefarmasian yang bertujuan meningkatkan mutu atau dan kualitas seorang farmasi. Misalnya mengenai alternatif obat pengganti, harus menempatkan orang saat SDM minim dan lain-lain. Kemampuan mengambil keputusan ini tentu saja dimulai dengan dilihat sejak kita masih menjadi seorang mahasiswa. 3. Ada komunikator. Kemampuan komunikasi yang baik ini sangat diperlukan dalam hal seperti pelayanan informasi obat, konseling, dan edukasi obat kepada pasien dan lain-lain. Komunikasi yang baik meliputi kemampuan komunikasi verbal, non-verbal, mendengar, dan kemampuan menulis dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan kebutuhan pembacanya. 4. Manajer harus mendapat mengarahkan dalam hal kemampuan manajemen. Contoh, pekerjaan apoteker sebagai manajer yaitu apoteker penanggung jawab apotek, kepala di instalasi farmasi rumah sakit, IFRS, manajer di industri seperti manajer quality control. 5. Yakni ada leader, harus mampu menjadi seorang pemimpin. Leader mempunyai visi dan misi yang jelas dan dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk memajukan institusi perusahaan lembaga yang dipimpinnya. Harus memiliki kemampuan yang lebih dari seorang manajer. Manajer harus mampu mengelola orang-orang dalam timnya agar dapat bergerak menuju kemajuan. Leader selain harus memiliki kemampuan tersebut, ia juga harus dapat menjadi inspirasi dan memberi motivasi bagi anggota tim yang dipimpinnya. Lifelong learner harus selalu memiliki rasa semangat belajar karena keilmuan mengenai kesehatan di farmasi terus berkembang dari waktu ke waktu, sehingga memerlukan pembaharuan mengenai pengetahuan dan kemampuan. Misal penyakit baru yang memunculnya saat ini yang tentunya bakal menjadi tantangan dalam menemukan obat untuk penyakit tersebut. Efek samping sesuai obat yang baru diketahui saat ini selalu obat tersebut telah beredar selama beberapa lama. 7. Yaitu ada teacher. Dituntut harus dapat menjadi pendidik, harus pasien, masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya terkait ilmiah farmasi dan kesehatan. Apoteker harus mampu mengedukasi pasien mengenai penggunaan obat yang tepat, mengedukasi masyarakat untuk menggunakan obat secara bijak, dan memberikan edukasi pada tenaga kesehatan lainnya mengenai ilmu farmasi dan obat yang diperlukan sesuai dengan profesinya masing-masing. Researcher dapat menjadi penelitian terutama dalam penemuan dan pengembangan obat-obat yang lebih baik. Yakni 9 ada entrepreneur. Diharapkan terjun menjadi wirausaha dan mengembangkan kemandirian serta membantu penjahteraan masyarakat. Yakni terakhir yaitu 10 ada agent of positive change. Seorang farmasi atau apoteker mampu bertindak ke arah positif sehingga
mengaruhi orang-orang di sekelilingnya. Ini saya akan menjelaskan tentang IPSF atau sama. Saya akan menjelaskan tentang IPSF dan SEP. IPSF sendiri yakni adalah organisasi advokasi internasional terbuka untuk mahasiswa farmasi, mempromosikan peningkatan kesehatan masyarakat melalui penyediaan informasi, pendidikan, jaringan, dan berbagai publikasi dan inisiatif profesional. Histori IPSF. IPSF adalah organisasi kemahasiswaan internasional pertama di dunia. Dibentuk di London tahun 1949 yang terdiri dari 8 negara. IPSF IPSF membawahi 350 lebih mahasiswa dan sarjana farmasi di 88 negara. Kesekretarian Regional Operation yakni ada di Faro, Afro, Euro, di Afro, Emro, IPSF dan ISMA Farsi. ISMA Farsi menjadi full member di IPSF tahun 2007 pada World Congress ke-53 di Taiwan. ISMA Farsi memiliki hak suara penuh di IPSF dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan IPSF. Student Action Program yakni program kerja terbesar dari IPSF yang telah diikuti oleh lebih dari 1.000 mahasiswa dan dari 56 negara di seluruh dunia. Pelaksanaan SEP 2 periode, winter November Maret dan summer Juni September, 2 minggu atau 3 bulan, minimal 40 jam kerja. Industri, restoran, hospital, community farmasi. Pelaksanaan SEP yakni ada di industri, hospital, restoran, community. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.